Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada eh, yang sudah berkenan hadir Bapak dosen-dosen pasca sarjana dan khususnya juga yang kami hormati Bapak Direktur pasca sarjana, Bapak Kaprodi dari Magister Manajemen Pendidikan Islam, Bapak Kaprodi dari Magister Pendidikan Agama Islam. Tentu juga yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen pasca sarjana, yang tidak lupa pula Bapak Kepala LPIP Universitas Mujadid yang sudah berkenan kami sampaikan kesediaan terima kasih, sudah juga berkenan mau membimbing terkait dengan pendampingan e-learning pada akun dosen, sehingga nanti harapannya sister ataupun BKD dosen bisa pada sister, khususnya pada e-learning pengisian di sister, dosen-dosen pasca benar-benar memahami dan mampu mengisi dengan mudah dan cepat. Pertama-tama marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, tidak lain dengan harapan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Yang kedua, mohon maaf saya sebagai sebagai pembuka acara tidak menampilkan video karena ini agak sedikit kredit di dalam rumah sehingga juga tidak ngantor ini. Mohon maaf Pak Nur Hamid juga. Tapi sebelumnya untuk dimulai kegiatan ini barangkali ada 1-2 hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Direktur. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyina Mustafa wa ala alihi wa mansara ala nahji wa ktafa amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nur Hamid PhD, Kepala LPIP yang berkenan hadir untuk kemudian memberikan apa istilahnya wejangan serta melatih kita untuk kemudian menggunakan e-learning ya. Terima kasih Pak Nur Hamid karena memang mungkin di rekan-rekan dosen pasca ini dari sisi usia tentu tidak sama lagi jika kemudian dibandingkan dengan yang teman-teman S1. Kecuali saya. Ya, Pak Agus memang berbeda, rambutnya berbeda. Jadi kalau yang lain lebih hitam, Pak Agus yang mungkin yang lebih putih. Sedangkan kemampuan penggunaan teknologinya mungkin Pak Agus lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain. Eh, Jujur mungkin juga perlu saya sampaikan pada Pak Nur Hamid bahwa untuk penggunaan e-learning di samping tentu sistem pembelajaran di Pasca sendiri yang berbeda, di mana Pasca ini kan sebenarnya dari dulunya memang masuknya hanya 6 kali. Nah, bagaimana kemudian mensiasati itu saya pikir juga perlu untuk disampaikan karena kita tentunya menginginkan bahwa proses pembelajaran walaupun kemudian dilakukan dalam 6 kali tatap muka, akan tetapi dalam prakteknya, dalam laporannya ini tetap eh, terlaporkan 16 kali tatap muka yang itu nanti akan dapat digunakan oleh Bapak Ibu dosen untuk menunjang laporan beban kerja dosennya dan untuk laporan di jabatan kenaikan jabatan fungsionalnya.
Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kemudian kita perlu sampaikan bahwa penggunaan aplikasi e-learning ini tentu juga selaras dengan komitmen kita, komitmen untuk penggunaan dan bagaimana kemudian mengadaptasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Di kelas Pasca sendiri, kami memiliki eh, ruang kelas yang hybrid, di mana saya pikir hingga saat ini tidak ada dosen yang kemudian menggunakan atau memaksimalkan potensi ruang kelas ini. Dan mungkin itu juga perlu bagaimana kemudian diintegrasikan dan di e-learning. Karena memang kita sangat awam sekali, Pak Nur Hamid, fitur-fitur di e-learning, dan bahkan saya barusan mencoba untuk membuka akun e-learning saya. Kalau yang pasca ini terbuka punya saya. Nah, yang S1 ini sepertinya tertutup. Padahal saya sendiri sudah apa ya istilahnya mengupload RPS. Nah, ini kendalanya di mana? Saya kurang paham ini. Nah, mungkin itu juga perlu untuk disampaikan karena saya meyakini bahwa ada berapa akun dosen di Pasca sendiri, baik itu yang mengajar di Pasca ataupun di S1 ini tertutup. Mungkin cukup itu dari saya. Mohon Pak Nur Hamid untuk membimbing kami ya menggunakan mode slow motion Pak Nur Hamid karena memang RAM-nya tentu juga sedikit berbeda. Jadi kita step by step dari awal bagaimana kemudian memperkenalkan e-learning baik itu dari penggunaan fiturnya sampai kemudian cara inputnya. Karena bicara fitur, fiturnya ada banyak hal sehingga kemudian saya ini kok bisa dianggap tamu di S1 padahal saya sudah upload RPS misalkan. Apa kemudian karena kekeliruan uploadnya atau bagaimana saya kurang mengerti. Mungkin cukup itu dari saya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih eh, kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kaprodi atau yang Cukup, Kaprodi Pak Herman. PAI dan MPI. Cukup, G. Baik, terima kasih kami sampaikan dan kami beri kesempatan sepenuhnya kepada Bapak Ketua LPIP, Bapak Nur Hamid. Tidak ada Kami sepertinya aturkan Pak untuk Herman. membimbing, Mungkin bisa langsung aja ke Pak Nur Hamid. untuk membimbing terkait dengan penggunaan e-learning bagi akun-akun dosen ini. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Direktur Pasca dan segenap jajaran Kaprodi, termasuk juga moderator dan juga tetangga saya, Pak Herman. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir juga. Terima kasih atas undangannya. Langsung saja deh saya buka di satu pengantar untuk mengapa sih kita tetapkan standar itu, standar untuk pembelajaran. Sebenarnya mungkin beberapa bilang buat apa sih, nggak penting sih. Cuma bagi kami yang nanti melaporkan pembelajaran dalam bentuk case method dan PJBL itu, mungkin yang di grup akademik Bapak Ibu tahu kalau nilai kita. Izin Pak Nur Hamid, suaranya nggak terdengar Pak Nur Hamid. Oke, baik. Sudah cukup jelas nggak? Nggak kresek-kresek lagi juga ini. Mungkin headsetnya Pak. Oke, sudah cukup jelas? Belum. Kayaknya saya perlu ubah settingnya. Belum ganti headset mungkin Pak Nur Hamid. Ya, saya ubah settingnya dulu Pak. Di kami sangat jelas Pak Hamid. Jelas. Tidak. Ya, di BTP jelas Pak Hamid. Kalau Jelas ya? tidak jelas memang. Oh iya, Coba. sekarang jelas. Videonya dimatikan mungkin, biar jelas. Ya udah saya matikan. Bukan, yang tidak jelas Pak Hamid. Oh gitu, kirain saya. Kalau Pak Hamid nggak boleh dimatikan. Oh sudah jelas. Udah. Sebenarnya nggak ada yang berubah. Oke. Jadi kalau misalkan dilihat di pencapaian IKU di grup akademik itu Bapak Ibu, kita pencapaiannya 0 Bapak. Jadi tidak ada yang mata kuliah yang terapel case method sama PJBL. Nah, maka dari itu kita coba
mencari lah alasannya itu apa, akhirnya mungkin ketemunya di satu indikator, satu poin. Nah, setelah itu kami mengusulkan adanya standar ini gitu. Jadi Bapak Ibu, pada prinsipnya nanti di Unuja saat ini ya, itu ini pengantar ya, pengantar Bapak Ibu, jadi biar enggak langsung. Pengantar itu untuk bahwa di pembelajarannya itu ada empat bentuk yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama full tatap muka, yang kedua terfasilitasi jaringan, yang ketiga itu blended, sama yang terakhir itu pembelajaran full daring online. Ya. Jadi yang tatap muka seperti apa, terfasilitasi jaringan seperti apa, blended pertama itu sebenarnya ada di penjelasan bawahnya. Ya, kita coba jelaskan meskipun masih banyak kekurangan. Jadi Bapak Ibu, minimal target kami ya, target di Unuja itu minimal kita terfasilitasi jaringan. Indikatornya apa? Itu yang pertama itu RPS-nya diunggah, materi pembelajarannya itu ada, sama penugasan juga dilaksanakan di e-learning penugasannya. Kalau ditambah lagi misalkan UAS sama UTS-nya dilaksanakan juga di e-learning, maka nanti sudah kategorinya masuk di blended gitu Bapak Ibu. Nah, lalu oleh karena itu kita perlu memeriksa Bapak Ibu terkait RPS-nya itu supaya kami bisa membaca itu. Oh ya, nanti dibagi. Jadi RPS-nya itu perlu diunggah supaya kami bisa membaca itu, supaya nanti kami bisa mengklasifikasikan mana yang masuk case method sama mana yang masuk PJPL, sehingga untuk mendukung pemeringkatan Unuja di bidang pembelajaran. Sebenarnya arahnya ke sana. Oleh karena itu langsung ke e-learning-nya Bapak Ibu. Maka di e-learning saya ambil satu contoh saja, misalkan ini punya Pak Sultan. Mohon semuanya yang dibuka mohon ridho ya. Jadi ini punya Pak Sultan misalkan ini, sehingga kami menambahkan satu bagian. Sebenarnya ini judulnya itu ringkasan, sama Pak Sultan diubah ringkasan. Saya ngasih contoh yang ada aja lah. Bentar. Oh ya, punya Pak Jus saja. Pak Jus enggak ada? Enggak ada. Nah, ini contoh yang tidak diubah gitu. Jadi sehingga kami menambah satu kolom, judulnya itu ringkasan. Mohon Bapak Ibu tidak mengubah ini bagian ringkasan. Menambahkan boleh, tapi jangan mengubah. Jadi kalau misalkan diklik hidupkan mode ubah, jangan sampai ini kemudian diklik ubah terus hapus. Buyar kita nggak bisa akses RPS-nya langsung. Bisa, tetap bisa, cuma kami jadinya kesulitan untuk mencari itu. Nah, kalau misalkan ini tetap ada, akhirnya kita juga bisa mengakses langsung. Nah, kemudian lalu upload RPS-nya seperti apa sih gitu kan? Nah, yang terjadi misalkan di Pak Akmal, kenapa kita nggak bisa membaca itu, misalkan itu sebenarnya Bapak Ibu cukup fokus di bagian ringkasan. Yang di ringkasan ini tolong diklik. Setelah diklik di pengaturan, ini di gear-nya itu, kemudian klik ubah pengaturan. Nah, di sini di RPS-nya ini tinggal Bapak Ibu cantumkan link-nya saja. Jadi link RPS-nya itu sudah bisa dipersiapkan sejak dini, gitu. Kalau sudah, tinggal disimpan, sudah selesai. Jadi tugas RPS sudah selesai. Ya, untuk proses upload RPS itu sudah selesai. Nanti kami di LPIP Bapak Ibu itu bisa melihat langsung dari sini, itu linknya langsung kebaca. Jadi linknya langsung kebaca. Nah, lalu kenapa kemudian yang jadi tamu kayak gimana? Yang jadi tamu itu ketika sudah tidak terbaca. Jadi bisa jadi uploadnya di tempat lain atau tidak diupload, bisa jadi seperti itu. Contoh misalkan ini punya Pak Abdullah, ini belum diupload, nggak dibaca, gitu. Jadi kami nggak terbaca. Di pasca itu kami nggak langsung buat set sebagai tamu Bapak Ibu, karena ya seperti yang tadi Pak Akmal bilang tadi, kami ada tolerir lah dari sisi teknologi. Jadi kami tetap sementara kami biarkan dulu untuk yang pasca. Tapi karena masuknya di FAI misalkan gitu, di FAI karena kan kita juga kesepakatan dengan dekan kan, dekannya misalkan minta udah tutup semua gitu. Kami nggak melihat itu, kami melihatnya kesepakatan dengan dekannya gitu. Sehingga punya Pak Abdullah misalkan ini kalau misalkan kita buka, nah RPS-nya ada, memang ada Bapak Ibu, tapi lokasinya itu di aktivitas yang sudah dihapus sama Pak Abdullah. Gitu. Jadi saudara untuk RPS tidak perlu buat aktivitas baru, cukup di bagian ringkasan tadi. Itu saja Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah dihapus gimana? Ya sudah nggak bisa gitu. Kita harus dicek itu satu-satu gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kalau model ini itu model untuk penugasan. Jadi sebenarnya kalau misalkan jenengan buat aktivitas yang bentuknya ikonnya seperti ini, itu penugasan, berarti Bapak Ibu memberi tugas ke mahasiswa dalam bentuk RPS. Jadi tugasnya mahasiswa membuat RPS, mungkin seperti itu kalau ini. Nah, makanya
dari kami cukup sekian sebenarnya Pak Ibu. Jadi cukup upload di bagian RPS saja. Setelah itu sudah selesai. Sudah selesai sebenarnya. Nanti kami bisa baca ini. Jadi kami bisa lihat langsung. Nanti kalau misalkan di akreditasi misalkan itu ya diminta list RPS, nanti kami tinggal bukakan aplikasi ini. Nanti dosennya tinggal kami klik aja. Nah, kalau memang kalau di tugas itu tadi sudah Bapak Ibu, kami yang kedua kami akan lihat kesesuaian template-nya. Sebelum ke template, kami bisa nggak RPS itu tadi diakses. Contoh misalkan ini punya tadi ini misalkan punya Pak Jus ya, ketika linknya kami klik langsung ke RPS-nya gitu. RPS-nya langsung kebuka. Kami bisa lihat ini. Nah, cuma ada dosen, ada beberapa yang mungkin tidak membuka aksesnya. Oh ya, misalkan ini nggak apa-apa ya saya sebut nama, ada orangnya soalnya. Misal punya Pak Jazil, ketika drive-nya kami klik, akses ditolak Bapak Ibu. Jadi ini mungkin aksesnya bisa dibuka supaya kami juga bisa lihat isi RPS-nya seperti apa gitu. Nah ini kan contoh akses yang ditolak. Jadi ketika drive-nya sudah dimasukkan, tolong aksesnya juga dibuka gitu yang itu. Nah sebenarnya untuk RPS itu selesai sampai sana Pak. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen misalkan tugas di e-learning juga, UTS juga di e-learning atau seperti apa nanti bisa di sesi tanya jawab saya jelaskan. Karena sementara sebatas kebutuhannya aja. Gitu. Contoh misalkan punya Pak Akmal yang IPA ya, saya tunjukkan misalkan nggak apa ya Pak apa? Saya buka Pak Akmal. Pak Amin. Ya Pak. Ada yang manggil? Oh ya, ini punya Pak Akmal metode penelitian kuantitatif pasti sebagai tamu gitu. Jadi di e-learningnya memang RPS-nya memang ada, cuma aktivitas sebelumnya sepertinya dihapus sama Pak Akmal. Jadi buat aktivitas lagi bentuknya file. Nah, ya sebenarnya secara apa namanya ya dengan mahasiswa memang mahasiswa bisa melihat itu Bapak Ibu. Cuma kami nggak bisa merekam itu intinya ke sana. Gitu saja sih gitu. Ya memang mahasiswa bisa lihat, cuma kami nggak bisa lihat itu malahan gitu. Nggak bisa lihat langsung. Kami harus melihat itu langsung ke materi. Nah untuk membukanya gimana gitu. Sesuai ini ya kami agak beda-beda per fakultas karena cara fakultas ya anggaplah pimpinannya ya itu pola pimpinannya seperti apa itu beda-beda Bapak Ibu. Nah, DeFi itu mintanya itu semuanya harus lapor dulu gitu. Jadi kenapa meskipun kami anggaplah diomel ya, ini kok saya gini udah gitu misalkan itu kami tetap nggak buka karena kami hanya menerima laporan itu dari fakultas. Kalau fakultas nggak minta bukakan, ya kami nggak buka itu. Nah, kalau yang lebih ekstrim mungkin yang kayak di FT ya, di FT itu meskipun sudah upload sesuai, bahkan template-nya sudah sesuai, lokasinya sesuai, tapi dari Kaprodinya bilang nggak sesuai, itu jadi nggak sesuai. Jadi harus dapat izin dari Kaprodi atau dekannya. Gitu. Jadi kami fasilitasi itu karena memandang ya gaya kepemimpinannya mungkin beda. Gitu. Nah, untuk membuka, nanti kita tinggal klik saja Bapak Ibu, cabut sebagai tamu gitu sudah selesai. Nah, itu untuk apa namanya untuk RPS gitu. Nah, selanjutnya sepertinya cukup itu, cukup itu. Nanti Bapak Ibu yang belum upload bisa disesuaikan. Kalau yang sudah dihapus gimana? Ya sudah, kalau udah dihapus ya kita harus cek langsung ke dalam gitu aja kalau udah dihapus. Sudah nggak mungkin. Punya saya Pak Amin. Iya, punya Pak Agus. Coba saya cek Pak Agus ya. Nah, berarti kalau dicek di dalam itu bisa dicabut ya Pak Nur Hamid ya? Iya, Pak. Nah, Pak Agus mungkin ini Pak Agus, ini kan kita harus milih lagi. Nah, linknya barangkali bisa langsung link yang Satu Pak Agus. link ini, langsung ini linknya ya Pak Agus. Oh salah Pak Agus. Bukan itu kayaknya. Oh, Pak Hamid, Gus. Pak siapa ini? Agus Sultan itu. Iya Abu bagus Hasan itu Agus. sudah Pak Hamid. Agus Sultan. Pak siapa ini? Abu Hasan. Oh, Abu Hasan, sorry. Sama-sama Agus di Sorry. Ini Pak. Sorry. Nah, seperti itu yang Itu benar tadi ya. punya Pak Sultan berarti nggak jelas. Nah, ini udah sesuai gitu ya, sesuai dari sisi tempatnya sudah bisa dibuka gitu. Mungkin nanti kita tinggal cek di bagian isinya. Isinya sebenarnya Bapak Ibu kita lihat yang pertama itu tentunya template Bapak Ibu ya. Template oke lah ini template covernya oke sudah misalkan itu. Cuma sepertinya ini masih pakai yang versi lama gitu. Cuma nggak masalah sih. Kayak ini kita di template kita pakainya analisis pembelajaran.
Sebenarnya peta kompetisi gimana tidak masalah, cuma Nah, biar kita itu. seragam, itu kita pakai analisis pembelajaran. Itu, Pak. Nah, terus enggak, nanti tahapan kita akan ada bimbingan lagi. Maksudnya bukan bimbingan ya, kita diskusi lagi setelah hari raya terkait konten dalamnya gitu. Nah, terus Bapak Ibu, kami lihat nanti yang di sini Bapak Ibu terkait bentuk penilaiannya gitu. Jadi ada 6 sebenarnya ini, ada aktivitas partisipatif, tugas proyek, hasil proyek, tugas, UTS, UAS sama kuis. Ada 6 yang bisa digunakan. Nah, kalau presentasinya seperti ini Bapak Ibu, aktivitas partisipatif, maka kami bisa melaporkan ini sebagai pembelajaran yang sifatnya case method gitu. Kalau nanti proyeknya yang di atas 50 atau minimal 50, itu nanti kita bisa laporkan itu sebagai project based learning gitu. Terlepas nanti isi dalamnya sesuai apa tidak itu nanti gitu. Yang penting di poinnya ini sesuai dulu. Nah, kalau ini sudah sesuai, kami nanti cek di akhir semester benar tidak angka ini dipakai. Jadi benar nggak pas kuliah itu benar-benar pakai aktivitas partisipatif. Jangan-jangan cuma pakai UTS sama UAS cukup kadang-kadang gitu. Nah, nanti itu cek di tahap berikutnya. Nah, sementara yang penting sesuai dulu. Ini untuk punya Pak Agus. Insya Allah di sesi berikutnya kita bahas lebih detail, Pak. Nah, terus tadi Pak Akmal bilang ya Pak Akmal menyampaikan kalau bentuk pembelajarannya agak beda yang 6 pertemuan. Gini Pak Akmal, ini dari LPIP ya. Dari LPIP itu kami tidak memandang itu berapa pertemuannya. Sebenarnya kan 16 pertemuan itu nggak wajib kan. 16-nya itu kan 16 minggu. Yang wajib mungkin waktu pelaporan BKD harus ada 16 gitu. Tapi kami tidak memandang itu karena bentuk pembelajarannya itu macam-macam. Saya contohkan di punya Bu Aisyah, karena ada orangnya. Oh salah. Pasca sarjana S2. Oke semuanya. Punya Bu Nur Aisyah yang pengembangan inovasi pembelajaran. Ini Bu ya. Nah yang ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah nanti contoh aja ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sub CPMK. Nah, tatap mukanya berapa kali? Tatap mukanya itu beliau di ini Bu Nur Aisyah di sini menuliskan tatap mukanya itu untuk pertemuan 1 sama 2. Kemudian di pertemuan 3 sama 4 itu juga tatap muka. Berarti hanya 4 pertemuan untuk tatap muka. Sisanya apa? Sisanya proyek. Jadi tidak ada pertemuan di kelas. Jadi yang tadi disampaikan Pak Akmal kalau memang mau mempertemukan, memang tatap mukanya kita tidak mewajibkan dari kami ya. Karena bentuk pembelajaran itu tidak harus pakai tatap muka, tidak harus kuliah, bisa pakai tutorial, bisa pakai responsi dan sejenisnya itu ya. Yang jelas tidak harus tatap muka, bisa mengacu ke Permendikbud yang terbaru itu. Bisa juga dalam bentuk proyek gitu. Bisa juga misalkan seminar itu juga boleh. Jadi kalau di sini kami lihatnya tatap mukanya itu berarti cuma 2, berarti cuma 4 kali. Jadi di sini 4 kali tatap muka. Begitu untuk kontennya. Nah, nanti tinggal isiannya mungkin yang perlu diperhatikan karena misalkan ini proyek ukurannya apa, benar nggak mereka bimbingan. Nah, itu nanti ke depan. Yang penting secara isi kami bisa melihat bahwa di sub CPMK 3 ada 5 di pertemuan 5 sampai 15 ini, di minggu ke-5 sampai 15 anggap aja itu sudah tidak ada pertemuan lagi gitu. Yang ada adalah proyek gitu. Nah, gitu. Urusan di lapangan seperti apa nanti kami tidak lanjuti lagi. Nah, bobot evaluasinya bisa dilihat di sini kan, ada hasil proyeknya 50, berarti kami bisa melaporkan ini sebagai PJBL. Untuk urusan dalamnya nanti, yang penting awal sampai akhirnya dulu, tengah-tengahnya nanti kita niatnya sudah, jadi isian akhirnya sudah, tinggal tengahnya kami perbaiki dulu. Jadi yang penting kan itu semangat di awal sama akhir ya. Asrokat bidaya tuh. Begitu dari kami. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu menginginkan diskusi sampai ke tahap konten di e-learningnya seperti apa, biar penugasan misalkan buat penugasan seperti apa, saya lebih ke kalau misalkan ada yang bertanya saja. Jadi kalau misalkan nggak bertanya saya nggak enak kalau khawatir sudah banyak yang bisa gitu sih. Gitu. Dari saya Pak saya nanya dulu. Oke, monggo lah. Terkait yang contoh Bu Aisyah tadi itu kan tatap mukanya cuma 2 kali atau 4 kali lah, 4 kali. Terus untuk pengisi absensinya itu sampai 12 kali atau 16 kali itu gimana? Jadi kalau dari kami
presensi, kalau mengisi presensinya, kalau dari kami sih melihat itu hanya sesuai dengan yang tatap muka. Gitu. Jadi kalau memang tatap mukanya 4 kali, kemudian presensinya cuma diisi 4 kali, dari LPIP itu tidak mempermasalahkan itu. Gitu. Tapi kalau misalkan kemudian anggaplah di BKD mintanya 16, itu hal yang di luar konteks pembelajaran yang kami sampaikan. Gitu. Begitu mungkin jawaban kami. Tapi enggak ada masalah dengan BKD. Gitu. Kalau di BKD mungkin asesornya bisa lebih Pak Agus dan Pak Akmal mungkin lebih bisa jawab kalau itu. Gimana Pak Agus mungkin mau menjawab itu? Ya, kalau BKD tidak bisa, Pak Nur Hamid, ya harus ada tertulis 16 kali, kemudian jurnalnya harus 16 kali. Kalau tidak 16 kali, maka bobotnya itu dikurangi. Jadi ada rumus memang yang yang bisa menghitung, misalkan kita ternyata pertemuan atau tatap mukanya hanya 10 kali, maka ditulis itu 10 kali di situ sesuai dengan apa istilahnya yang dilaporkan. Kalau melaporkannya 10, maka kita tulis 10 dan itu otomatis bobot nilai BKD-nya maka akan berkurang. Baik, terima kasih informasinya Pak Ahmad. Nah itu kami enggak. Jadi makanya saran dari kami, kalau memang dikehendaki itu tetap ada 12 atau 16 kali, saran dari kami, meskipun di pertemuan ini misalkan di 5 sampai 15 ini memang tidak ada tatap muka, maka tetap ada presensi untuk mahasiswa. Gitu. Jadi kalau yang saya lakukan misalkan di kelas, memang belum mulai ya, kelasnya diproyekkan belum mulai. Itu tiap minggu itu saya minta mahasiswa itu menyampaikan progresnya. Nah, progres kelompok itu tadi yang menjadi dasar saya untuk mengisi presensi di pertemuan yang memang tidak ada tatap muka. Itu dari kami sih. Ya, terima kasih Pak Nur Hamid. Oke, sami-sami. Ini juga Pak Nur Hamid, pengisian jurnal mengajar itu kita isi di mana itu Pak? Oke, baik. Oke, saya pakai kelas saya aja ya. Atau pakai kelas yang sudah lewat, saya tutup semua. RPS-nya nanti biar punya Mbak Aisyah. Saya pakai kelasnya Bapak Ibu yang sudah lewat saja ya. Di genap. Oke, enggak masalah pasca. Salah. Misalkan punya Pak Agus ya. Nah, untuk jurnalnya ini kebetulan oleh Pak Agus isinya sudah disesuaikan ya. Jadi tiap pertemuan ini tiap minggu lah, tiap pertemuan ini sudah ada judulnya. Nah, kalau yang belum, Bapak Ibu tinggal bisa klik aja di hidupkan mode ubah. Hidupkan mode ubah. Nah, nanti di di tiap topik ini tinggal diklik saja bagian yang pensil ini. Nanti isinya tinggal diganti gitu. Jadi yang pensil ini diklik kemudian diganti isi untuk jurnalnya apa gitu. Tentu ini prinsip-prinsip pengelolaan kelas, pensilnya tinggal diklik terus diisi jurnalnya isinya apa gitu. Sampai di akhir ada 16 itu. Nah, kalau nanti sudah biar aman sebenarnya ini mau dimatikan mau tidak enggak masalah, cuma biar aman dimatikan saja. Nanti Bapak Ibu ke bagian ini gear menu aksi ini ya, gear ini pengaturan. Kemudian ke bawah ke lanjutkan. Nah, dilanjutkan ini Bapak Ibu bisa klik di activity report. Nah, sudah, ini bisa jadi jurnal kelas. Jadi ini udah kelihatan log aktivitas Bapak Ibu, bahkan sampai view-nya berapa sama usernya berapa. Contoh misalkan di daftar hadir ini 242 view-nya, berarti banyak kan yang akses. Usernya ada 18, tapi ketika di bawah itu kosong semua, berarti baru di-upload. Nggak ada isinya gitu. Kami bisa lihat itu. Gitu. Cuma ini cukup untuk pengganti jurnal gitu. Karena isinya sama dengan jurnal gitu. Isinya sama dengan jurnal. Izin Pak Nur Hamid. Oke, Pak. Nah, ini yang view yang bawah ini kan tidak ada. Ini menjadi penanda bahwa mahasiswa ini kan tidak lihat ini atau hanya sekedar isi absen karena melihat absensinya itu 200 sekian. Sedangkan yang bawah ini nggak dibuka. Nah, ini bagaimana ini? Ini ada kemungkinannya Pak ya, tetap kita bisa cek aslinya gimana. Cuma kemungkinannya itu ada 2, mahasiswa tidak ngecek, yang kedua memang dosennya tidak mengisi. Jadi itu, judulnya aja yang tidak diisi.
Nah, Tidak saya mengisi bahan pertemuan ya. iya tidak ada isinya, sama aktivitas yang lainnya tidak ada gitu. Saya kasih contoh punya siapa ya yang cukup penuh, yang ganjil kemarin punya saya aja lah. Jadi punya saya kalau penuh loh. Coba Nur Hamid. Nah, coba saya ini. Punya saya jangan-jangan nggak penuh juga. Lanjutkan, kemudian record. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat sampai di bawah itu selalu ada aktivitasnya. Jadi bahkan di materi ini ya, meskipun cuma 8 user ya, tapi kan ada 14 yang melihat gitu. Nah, yang di bawah misalkan UAS-nya kelihatan ada 38 user sama 70 kali dilihat. Berarti semuanya pas UAS itu semuanya upload materi di sini, upload tugasnya, upload jawaban UAS-nya di sini. Jadi ini kalau mau dilihat dari pertemuan yang pertama, dari materi pertama, pengantar SPL sampai akhir, itu selalu ada view-nya dan selalu ada user-nya. Jadi memang kalau ini kan indikatornya berarti, oh ada materi ini. Nggak mungkin kan kosong kemudian nggak ada yang lihat gitu. Jadi gini Pak Nur Hamid ya. Jadi ya, Pak. kita menulis, mengisi di bahan pertemuan itu. Sehingga mahasiswa bisa mengunjungi. Ya. Dan kemudian melihat apa yang menjadi tugas dari dosen itu. Mungkin begitu Pak Nur Hamid ya. Oke, benar Pak. Ya, sip. Jadi udah tepat sekali itu Pak. Jadi nanti Bapak Ibu dosen aktivitas per pertemuannya. Ini kan biasanya ada bahan pertemuan 1. Nah, bahan pertemuannya diisi saja. Nanti tinggal diumumkan di kelas, atau diumumkan di e-learning atau di mana ya. Nah, jadi kan bisa umumkan materinya, silakan dipelajari dulu, besok kita diskusi misalkan kayak gitu. Nah, nanti di kelas kita tinggal bahas materi ini. Gitu. Nah, termasuk juga kalau penugasan juga Bapak Ibu bisa manfaatkan aja di e-learning. Gitu. Kalau memang ini ya, kalau memang tugasnya tidak perlu dicetak atau Bapak Ibu cukup melihat filenya, itu saran kami mending dikumpulkan di e-learning dan bisa di set yang dikumpulkan hanya PDF. Karena kalau misalkan itu jenengan bisa bisa lakukan anotasi, Pak Ibu. Jadi bentar, ini ada tugas nggak ya? Oh ini contoh. Nah ini contoh ya, contoh tugas. Nah, ini dikumpulkan untuk dinilai. Oh bukan gambar, ini gambar. Nah Bapak Ibu bisa cek tugasnya itu langsung di sini, gitu. Tidak perlu buka aplikasi lain, tidak perlu download. Langsung di sini jenengan bisa koreksi langsung tugasnya, termasuk juga menandai kalau misalnya itu salah. Jadi kalau mau oh ini salah tinggal disilang. Oh ini karena ini gambar nggak bisa ya. Kalau misalkan PDF bisa dianotasi. Coba stem. Oh bisa. Jadi oh ini salah gitu. Sekedar tanda itu atau ngasih komentar bisa dengan e-learning. Jadi nanti mahasiswa tinggal cek aja tugasnya kan. Tugasnya lihat komentarnya dengan apa. Nah, terus nanti tinggal disesuaikan mau diperbaiki apa ya sudah tidak bisa diperbaiki. Termasuk yang kemarin misalkan stempel LPIP ya, jadi kan bisa di sini stempelnya dulu valid. Bisa stempel sendiri, makanya kita nggak lakukan itu lagi. Karena sebenarnya jadi kan bisa stempel ini sendiri. Nah, begitu saran dari kami sih. Jadi tugas sudah tidak perlu dikumpulkan di Telegram kan. Nanti kalau misalkan akreditasi, saya pengen asesornya bilang pengen lihat tugasnya, tinggal kami bukakan. Cuma kalau tugasnya nggak sesuai ya, wow alam bisa udah urusannya beda. Gitu. Gitu, Bapak Ibu. Kalau misalkan mau kuis, sama kuis juga bisa Bapak Ibu. Sama kayak mungkin Bapak Ibu yang melakukan ikut tes TKDA atau TKBI ya, secara daring, itu saya yakin itu penyelenggaranya pasti pakai model. Saya yakin, karena saya belum nemu yang bikin sendiri. Nah, nanti sama kuisnya, modelnya. Jadi ini contoh ini ya, saya tunjukkan perhatiin jauhnya. Nah, kuisnya juga kayak ini soal jawab benar salah, ada navigasinya, soalnya cuma benar salah, itu aja banyak yang salah. Nah, baru di akhir ini ada soal yang sifatnya uraian. Jadi mahasiswa ada batasan waktu untuk mengerjakan, cuma mereka dalam waktu 1 minggu itu bebas memilih waktunya. Kalau dari saya sih mendesainnya seperti itu. Jadi misalkan 1 minggu itu mereka cuma punya waktu 2 jam, 2 jamnya itu di yang mana silakan mereka bisa tentukan sendiri. Gitu. Jadi nanti tidak ada yang alasan, oh internetnya saya jelek. Nah,
Ya, tidak ada yang alasan seperti itu karena mereka sudah saya minta untuk milih waktunya sendiri. Ini kita juga bisa langsung koreksi di sini. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Cuma sementara yang kami harapkan yang penting RPS-nya bisa kebaca dulu. Gitu. Ini udah baca semua. Saya cek. Salah pasca. Oke. Kemana? Tuh. Ini punya Pak Akmal. Pasti aktivitas nih, kan? Buat sendiri, jadi gak kebaca. Begitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nanti apa Cukup namanya? jelas, Pak Hamid. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang sudah siap materinya, kemudian tidak tahu cara upload itu di e-learning, nanti bisa kami bantu. Jadi materinya yang mana, terus di-uploadnya di mana, itu sepertinya kami bisa fasilitasi itu. Termasuk kalau misalkan mau buat penugasan, tidak tahu caranya, misalkan itu saya mau tugasnya dikumpulkan di e-learning, nggak tahu caranya, nanti kami bisa bantu itu. Bahkan kalau misalkan UTS sama UAS-nya mau dilakukan di e-learning dan jenengan perlu bantuan untuk menganalisis mengunggah itulah, memproses itu, nanti bisa sampaikan ke kami. Karena gini Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Contoh kalau misalkan kuis itu diselenggarakan secara daring dengan menggunakan e-learning misalkan ya. Itu kalau memang Bapak Ibu mau menggunakan hasil kuis itu untuk artikel, mau buat artikel, itu nilai statistiknya sudah ada, tinggal Bapak Ibu tuliskan. Saya kasih contoh ya. Saya punya saya saja lah. Semua Masih berlangsung. Masih berlangsung. Contoh ini ya, di kuis ini, kalau memang saya ingin buat artikel terkait dengan ini ya, model pembelajaran ini, maka saya tinggal lihat aja di statistiknya. Jadi datanya sudah ada Bapak Ibu. Mulai dari average grade of first attempts kayak gitu, bahkan tingkat sampai coefficient of internal konsistensi soalnya kayak gimana itu bahkan bisa dilihat. Termasuk juga sampai ke error ratio bisa dilihat, tingkat kesalahannya. Skimless itu kalau nggak salah ini ya, soal ini layak nggak? Nah ini sampai bisa dilihat ke model diskriminatif efisiensinya itu bisa dilihat. Jadi diskriminatif efisiensi itu kan kayak soal ini itu bisa membedakan antara si pinter dan si yang kurang pinter nggak gitu. Nah kalau ini kan minus berarti soal ini nggak bagus. Nah nanti yang ini 56 ya lumayan lah. Nanti ada yang sampai 90-an itu bagus, berarti soal itu bagus diterapkan. Jadi kalau ini buat riset bagi saya ya, riset bidang pendidikan itu tinggal diolah jadi artikel aja sebenarnya kalau kuisnya di e-learning. Datanya sudah ada, tinggal dituliskan gitu. Gitu Bapak Ibu dari saya materinya cukup singkat sebenarnya, cuma itu saja. Enggak kalau mau ada yang didiskusikan. Pak Pasca. Dosen Pasca. Terima kasih kami sampaikan Pak Nur Hamid. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang masih perlu dipertanyakan terkait dengan tadi yang ada beberapa hal yang sudah kami tangkap, kami catat terkait pada e-learning pada poin ringkasan seharusnya tidak perlu dihapus, cukup upload link yang sudah disediakan. Namun pastikan link terbuka aksesnya sehingga LPIP bisa kontrol. Saya ulangi karena barusan ada pesawat, karena rumah saya dekat pesawat ini. Ya mungkin sekedar saya Pak Herman bisa bertanya. Monggo. Tulisan yang disampaikan Pak Nur Hamid nanti bisa diupload di YouTube, bisa menjadi panduan bagi kita semua begitu Pak. Baik, siapa? Jadi kan sudah direkam videonya barusan Pak Nur Hamid. Oke, sudah Pak. Ini masih proses rekam. Nah, nanti kalau udah selesai kami akan upload di YouTube, linknya akan kami serahkan ke Pak Herman.
Ya, mungkin itu sekedar masukan dari saya Pak Hamid. Karena kalau cuma satu kali kadang lupa ini caranya ini. Oke, betul Ya, betul. Terima kasih Pak Badrul. Masukannya termasuk juga harus sering-sering latihan, Pak. Tidak hanya sekedar melihat tutorial yang Pak Nur Hamid buat, akan tetapi tetap juga sekaligus membuka laptopnya dan mencoba memasukkan dan pokok uji coba sehingga benar-benar paham. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Abdullah itu, Bapak Kiai Abdullah. Itu sudah berkali-kali dari belajar dari kesalahan kemarin sehingga ngupload link untuk membuka aksesnya bukan itu belajar dari sudah mahir. kesalahan, tapi tetap salah, Pak. bukan dari kesalahan itu, dari Tapi tetap salah. ketidakpahaman. Oh Pak Nur iya, Hamid, berangkat dari ketidakpahaman. mau Iya, tanya, monggo. Iya, mari eh, Pak. untuk mengisi di jurnal mengajar di bahan pertemuan ini dibatasi karakter ini ya, hurufnya ya. Di bahan pertemuan, Pak. Oke, bentar. Iya, saya ini mau ngupload beberapa ini ya, tidak bisa ya, harus terbatas dengan karakter. Oh, bentar, Pak. Oh, memang begitu. Kalau ini, Pak, di topiknya apa di dalam sininya, Pak, di bahannya? Di bahan, ya di bahan ini. Kalau ini tidak terbatas harusnya, Pak. Harusnya tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Kalaupun terbatas mungkin bisa diatur kayaknya, Pak. Setahu saya pengalaman saya karena ini sejauh ini Ya, dulu pernah saya bahkan video itu sudah bisa dimasukkan gitu loh. Kok sekarang malah ini? bisa, Pak. Atau mata kuliahnya, Pak, biar saya cekkan langsung, Pak. Coba inovasi Agus ini, lupa. inovasi kurikulum dan pembelajaran. Inovasi kurikulum dan pembelajaran. Oke. Di bagian? Yang kedua ini. Ini, Pak, dinamika ini, Pak, ya. Untuk materinya bisa ditaruhnya di bagian konten ini, Pak. Konten ya. Ya, konten ini tidak dibatasi setahu saya, Pak. Konten, coba ulangi cara bukanya itu gimana Oh tadi? ya, wait. Jadi di pertemuan ini, Pak, ya. Dengan klik. Nah, ini ke menu aksi ini, tanda klik ini, terus ubah pengaturan. Nah, di bagian konten ini yang isinya. Kalau ini hanya deskripsi umum. Mungkin kalau ini mungkin dibatasi kalau ini. Tapi kalau tag kontennya ini tidak dibatasi, Pak. Setahu saya tidak dibatasi. Siap. Kalau misalkan mau langsung link Google Drive atau apa ya tinggal di-upload. Bisa di model embed juga sebenarnya. Embed. Bisa menggunakan link juga kan ya? Ya, bisa juga model kayak, bentar saya tunjukkan satu ini ya, barangkali berminat. Meskipun jarang sih biasanya yang minat. Saya tunjukkan bolak-balik tapi nggak ada yang minat. Ya, gimana? Barangkali minat ya. Bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu barangkali ini ya modelnya bisa kayak gini. Kalau misalkan jenengan sudah punya slide, biar slide-nya tidak perlu di-download atau bisa langsung di-learning, itu bisa model tampilannya seperti ini. Jadi ini materi, nanti di slide-nya bisa lihat di sini. Jadi mahasiswa lihat slide-nya langsung ke sini saja. Ini mungkin agak perlu usaha dikit gitu. Nah, kalau misalkan jenengan tertarik bisa kami dampingi gitu. Tinggal linknya aja materinya jenengan sediakan dalam bentuk Google Slide misalkan itu. Nanti bentuknya seperti ini, bisa bentuk seperti ini. Kalau bagaimana cara nguploadnya itu Pak Nur Hamid? Ini pakai embed itu sih Pak, Google Slide sih. Kalau misalkan jenengan sudah ada materinya dalam bentuk Google Slide, kami bisa bantu gitu. Kalau sekarang khawatir terlalu panjang, takut nanti waktunya terlalu panjang, khawatir itu. Sebenarnya enggak sih, cuma ini kalau misalkan jenengan buka Google Slide ya. Saya enggak tahu punya Google Slide apa enggak. Slide Google. Wah, harus sign in ya. Nah, misalkan ini ya, misalkan ini materi, ini jenengan bisa file, kemudian dibagikan itu, bagikan kemudian publikasikan ke web. Nah, nanti di sini jenengan akan dapat ini publikasikan. Oke. Nah, dapat link ini.
Nah, link ini yang nanti tinggal ditaruh. Nah, ini link ini, iframe ini yang nanti tinggal ditaruh di e-learning. Nah, makanya khawatir terlalu panjang, maka nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang berminat untuk itu, silakan hubungi saya. Nanti bisa saya bantu untuk menampilkan itu. Nah, nanti ke depan ketika sudah satu kelas sudah terisi, contoh ini ya. Ini misalkan contoh ini ada 2 kelas yang materinya itu sama, dari 1 sampai 16. Nah, nanti cukup diselesaikan satu kelas yang lain tinggal ngambil di materi yang ada di kelas sebelumnya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu impor. Jadi, karena kayak ini kan, bahasa Indonesianya ada 19 kelas, materinya sama semua. Nah, kalau dosennya upload, kemudian harus ngupload semua satu-satu kelas, itu kan lama. Jadi, ini kejadiannya itu, dosen ini hanya upload di satu kelas, untuk kelas lain tinggal diimpor. Jadi nggak perlu buat banyak materi. Nah, nanti kalau jenengan sudah siap materinya, sudah 1 sampai 16 ini sudah ada, di tahun depan kalau mengampu mata kuliah yang sama dan kalau memang materinya sama, itu jenengan nggak perlu upload lagi, tinggal diimpor. Caranya? Udah selesai. Caranya Pak Nur Hamid, karena teman-teman ini kan ada banyak mengampu mata kuliah yang sama di kelas yang berbeda. Oh ya. Ada contoh kelasnya Pak? Barangkali biar langsung saya tunjukkan. Ya saya dengan Pak Badrul itu mata kuliah yang sama. Oh, mata kuliahnya sama Pak ya? Ya, iya Tapi mungkin. Pak dosennya Badrul beda, inovasi Pak. kurikulum ya? Ada Itu yang ini nggak, Pak? dosen yang sama, mata kuliah yang sama, Iya, Pak. yang misalkan gitu dulu. Dosen yang sama, mata kuliah sama. Iya. Biasanya saya. Oh, gitu kan? Kayaknya biasanya Pak Sugiono yang sama. Pak Sugiono juga, ya. Pak Sugiono. Pak Sugiono udah jago kok, udah bisa. Atau saya cari ini ya, Pak Sultan Firdaus. Coba saya cari ya. Ah, ya, Sultan itu. Coba DeFi kayaknya. Barangkali sama. Agak pelan. Suaranya juga tolong dikeraskan kalau Pak Sultan. Pak Sultan Firdaus. Ada nggak ya sama? Studi naskah tafsir modern. Oke, ini ya. Misalkan ini. Pak Sultan Firdaus nggak masalah ya? Buka. Nah, ini. Silakan jadikan contoh Pak Hamid. Ya, tinggal contoh baik apa contoh buyar. Bentar, ini 2 mata kuliah misalkan ya. Oh, nggak ada isinya sih. Ini cuma ada tapi nggak ada isi. Cari PS mana PS-nya? Nah, ini misalkan ya. Pak Sultan ada materi yang mau diupload biar saya praktekkan sekalian. Barangkali link atau apa? Belum siap dia Pak Nur. Oh, belum siap. Contoh ya. guru. Belum siap. Nah, saya buat aja satu ya, misalkan ya di bahan pertemuan ini. Saya isi saja kontennya. Pak Sultan nanti bisa dikembalikan ya. Materi sedang dipersiapkan. Misalkan ini ya. Jadi di bahan pertemuan 1 ini kontennya itu adalah materi yang materi sedang dipersiapkan. Nah, ini mau saya pindahkan, anggaplah ini materinya udah banyak gitu, linknya udah ada di sini. Nah, ini mau saya pindahkan ke kelas yang ini, mau saya copy paste lah kayak gitu. Nah, nanti untuk yang memungkinkan untuk melakukan hal itu, tinggal ke menu aksi, kemudian pilih impor. Nah, di impor ini pilih saja kelas yang mau mau dimasukkan tadi. Ini tadi kelas studi naskah tafsir modern. Karena ini banyak ya saya tulis. Kalau di Bapak Ibu mungkin nggak banyak. Studi naskah tafsir. Nah, kelas apa tadi? Kelas A. Nah, studi naskah tafsir modern kelas A. Saya ambil di sini. Kalau sudah dipilih, klik lanjut. Ini yang ini langsung next saja, nggak masalah ini, langsung next. Nah, bagian ini tolong pastikan mana bagian yang mau Bapak Ibu imporkan. Gitu. Kayak daftar reader kan nggak perlu diimpor. Nanti kalau impor double nanti. Jadi saya klik tidak ada. Kemudian saya pilih mana yang mau saya impor. Nah, contoh misalkan ini tadi di pertemuan 1, bahan pertemuan 1. Gitu. Jadi ini saja yang mau saya impor. Kalau misalkan kelasnya isinya materinya udah banyak, tinggal semuanya diklik, dicentang, nah, berarti semuanya diimpor. Kalau sudah,
nanti ke bagian paling bawah, klik next. Nah, setelah klik next, udah ini cuma kayak konfirmasi ya, konfirmasi sama review saja. Setelah itu tinggal perform import. Nah, kalau sudah, lanjut. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa lihat di bagian ini, bahan pertemuan 1, itu ada aktivitas baru judulnya bahan pertemuan 1. Kalau saya klik, itu isinya adalah materi sedang dipersiapkan. Sama dengan materi yang ada di studi naskah ini. Jadi cukup upload di satu materi, sisanya tinggal diimpor. Nah, itu untuk contohnya. Nah, saya kembalikan ya, nggak enak nanti. Saya hapus dulu. Saya kembalikan. Ini saya hapus. Nah, gitu untuk contohnya ya. Contoh proses impor. Kalau ngajar di S1 kelasnya banyak, materinya mata kuliahnya sama, ya tinggal model kayak gitu tadi langsung diimpor. Nah, semoga membantu. Amin. Amin, amin. Oke. Cukup? Ada lagi? Monggo Bapak, Ibu ada lagi? Pak Sultan Imami mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan. Clear. Tinggal praktek. Oke. Izin Pak Nur Hamid, mungkin juga ini perlu diinformasikan berkaitan dengan fitur-fitur yang kemudian bisa dimanfaatkan. Jadi misalkan kita menambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, nah misalkan ini assignment untuk buku choice, misalkan database. Nah karena ini banyak sekali. Nah buktinya tadi kan Pak Abdullah itu memasukkan RPS di assignment itu kan. Nah ini saya pikir juga perlu untuk diajarkan pada teman-teman dosen pasca biar juga. Oke. Baik, terima kasih. Ini yang lebih tahu Pak Sugiono sebenarnya. Ada Pak Sugiono tadi. Ini ya Bapak Ibu, mohon maaf ini teksnya, secara teksnya masih bahasa Inggris gitu, masih bahasa Inggris. Untuk pengubahan ke bahasa Indonesianya belum sampai ke dalam sini. Nanti kalau misalkan sudah sampai, ya semoga aja suatu saat bisa sampai lah. Mungkin akan diubah ke bahasa Indonesia. Cuma mungkin bakal ada masalah lagi karena ketika diubah bahasa Indonesia itu kadang tambah bingung. contoh kita misalkan copy paste itu jadi copy tempel kan, jadi agak susah mungkin. Copy tempel. Kan paste tempel. Copy cancel. Salin tempel salah, salin tempel. Enggak, ada juga bahasa Pranala gitu loh Pak Hamid itu kan. Ya kan kayak link itu kalau serapannya pakai Pranala kan. Ya, belum familiar mungkin di telinga kita. Nah, mungkin ini ya untuk yang umum saja saya sampaikan. Biasanya sebelum ini ya, kami membuat ini itu mungkin untuk menghindari kemungkinan Bapak Ibu mengeklik hidupkan model ubah. Jadi kenapa kita pilihnya pakai web page model kayak gini, itu supaya nanti yang jenengan edit itu cuma satu saja yang ini. Harapannya seperti itu. Jadi semua materi itu masuknya di sini saja. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menambah aktivitas lain. Kalau misalkan ingin menambah, maka saya jelaskan aja sekalian di sini. Kalau misalkan jenengan tambahkan aktivitas, sekali lagi ya, kalau memang tidak urgent, tidak membuat kuis atau penugasan, itu kalau hanya perlunya untuk materi, tidak perlu tambah aktivitas gitu. Kalau misalkan sampai nambah aktivitas, maka ini pilihannya. Untuk yang assignment itu nanti bentuknya tugas. Nah, tugas itu nanti berarti ada sesuatu yang dikumpulkan, gitulah. Intinya ke sana. Jadi pengumpulannya bisa berkelompok, bisa juga sendiri-sendiri. Yang berkelompok itu enaknya, kalau sendiri-sendiri kan berarti ya tugas individu ya. Yang berkelompok itu enaknya dari sisi penilaian kita bisa memberi nilai itu cukup satu kelompok saja, nanti yang lainnya sama. Jadi itu bagusnya. Saya nggak sampai contoh ke sana, kalau ada yang perlu aja. Jadi ini untuk penugasan. Kalau untuk project harusnya Bapak Ibu kan bagi jadi kelompok. Nah nanti harusnya kan nilai satu kelompok itu kan ada potensi nilainya sama. Jadi untuk yang nilainya sama itu saran saya menentukan penugasan, ya penugasan. Nah di bagian pengaturan pengiriman grup ini nanti pilih dia. Jadi kalau sudah pilihannya ya, maka nanti Bapak Ibu cukup memberi nilai ke satu mahasiswa, nilai kelompoknya sama. Jadi nggak perlu ngoreksi banyak-banyak kalau udah kayak gini. Gitu. Ini untuk yang penugasan. Nah, untuk aktivitas yang lain,
attendance nggak perlu ya, ini kan daftar hadir. Kemudian buku sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu mau nambahkan referensi, sebenarnya cukup di webpage saja kasih link bukunya sudah selesai. Jadi ini sebenarnya ini memfasilitasi untuk yang mau berkreasi. Jadi kalau misalkan hanya ngirim link cukup pakai webpage saja. Nah, yang sering dipakai itu kuis. Nah, kuis itu kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan UTS sama UAS misalkan itu atau kuis yang dilaksanakan secara sinkronus. Bukan sinkronus ya, boleh asinkronus ya. Tapi dengan batasan waktu tertentu. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan kuis. Nanti soalnya jangan tentukan sendiri. Nah, sisanya mungkin saran saya tidak perlu menggunakan ya. Kayak ini Google Meet for Model, menurut saya nggak perlu. Ini sudah ada sih. Kami bisa aja nutup semua, cuma ada dosen yang gunakan. Gitu. Jadi kita tetap biarkan ini. Gitu. Nah, video time ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengupload video dan mahasiswa harus melihat itu. Gitu. Nah, untuk fitur yang berbayar itu bisa sampai mahasiswa itu harus lihat sampai berapa menit itu bisa. Cuma itu untuk yang fitur berbayar. Nah, untuk yang gratis belum sampai sana. Nah, page yang kayak biasanya ya, sepertinya choice pilihan gitu kan, database kalau mau buat database, ini alat luar, external tool, feedback kalau misalkan ada kayak umpan baliknya mahasiswa kalau memang diperlukan. Ya itu saran dari saya sih cukup ini sih buat pembelajaran aja ya. Sementara cukup assignment sama quiz gitu sih. Nah, kalau memang perlu, jangan pengen buat pembelajaran sifatnya apa ya, continue ya. Jadi habis belajar ini kemudian bisa next. Kalau sudah ini lanjut. Nah, itu jangan bisa memanfaatkan H5P. Cuma sepertinya hanya Pak Sugiono yang pernah membahas ini. Ya, satu unuja hanya Pak Sugiono yang bahas H5P. Sisanya enggak ada. Saya enggak paham. Ya, enggak wajib kok, Pak. Ini saya pernah pamit dari Pak Sugiono itu di kuis itu, tapi setelah itu saya sudah apa ya serius-serius buat jadwal, tidak tahu cara menilainya di mana keluarnya nih. Apa kena? Pak Sugiono ini ajarin tidak lengkap Pak. Oh. Jangan bosangan Pak Sugiono. Mungkin ini lagi Pak Nur Hamid secara global mungkin terkait Sering-sering berkunjung ke LPIP dengan RPS. Oke, ya Pak. Oh, Pak Agus yang banyak nanyanya Pak Agus. Punya saya itu Pak Nur Hamid di yang inovasi kurikulum Pak Nur Hamid. Oke, kalian bisa dijadikan ini evaluasi bagi saya sendiri dan teman-teman di S2 Oke, Pak. Ya. Nah kan enak langsung bisa lihat gitu. Bu Aisyah kalau ada yang kurang bilang Bu Aisyah. Oke, ini ya untuk mata kuliah apa? Oh ini yang ini ya. Ya, inovasi kurikulum. Nah, inovasi kurikulum. Sebenarnya gini dari awal rencana oke template-nya sesuai, cuma di bagian koordinator ini karena mata kuliahnya sama, itu dosennya juga kebetulan saya buka punya Rahim nih. Dosennya harusnya sama. Karena ini yang diminta bukan apa namanya? Bukan siapa yang ngajar, tapi siapa koordinator mata kuliah ini. Ya, gitu. Koordinator. Ya, bukan dosen, jadi koordinatornya. Nanti kalau bisa sama. Ya harus sama sih. Nah, untuk selanjutnya RPS-nya oke, ini mata kuliahnya sama, kodenya kita anggap sama ya. Bobotnya 3, semester 2, tanda tangannya udah ada. Nah, CPL yang dibebankannya ada 2, oke, CPMK-nya ada 3, sub CPMK-nya itu ada 5, oke. Sampai sini oke Pak ya. Kami dalamnya menurut kami prodi lebih paham. Cuma kalau butuh dicek kita cek biasanya. Nah, untuk ini kami bisa lihat kalau semua sub CPMK itu berkaitan dengan CPMK. Itu. Tapi sebaiknya ini CPL sih Pak sebenarnya Pak, bukan CPMK nggih. Kalau ini yang ini Pak Agus, yang ini ganti CPL. Oh ya, sorry ya, itu CPL. ya CPL itu. Saya lupa itu. Ya. Ya CPL. Oke, CPL. Jadi kopinya gampang kan? Ini pas ini. Ini strateginya udah bagus angkanya. Lupa kok banyak. Angkanya pas 20. Ya, ini kalau misalkan yang baru buat gitu mesti ini koma-koma gitu. Cuma kita biarkan aja. Nih, jadi 20%. Berarti masing-masing sub CPMK. Gelap, bukan lupa, Pak. Masing-masing sub CPMK itu 20% bobotnya. Oke.
Nah, sampai bawah deskripsi bahan kajiannya, ini kelihatan kalau ini bahan kajian karena beberapa ngisinya topik bahasan. Nah, bahan kajiannya mintanya ke prodi, kebetulan ke prodinya, jadi jelas tahu. Topiknya ada 14, oke. Terus pustaka, oke nggak masalah, pendukungnya ada 2. Software kalau memang perlu diisi saja Pak, entah itu LCD, entah apa. Oh gitu Kalau ya. memang ada softwarenya diisi. Baik, baik ya. Yang ini kayaknya hardware ya, hardware-nya mau buat apa, LCD atau apa gitu. Ke depan sebenarnya kalau dosen nulisnya nggak nulis LCD di sini, ya nggak boleh komplain butuh LCD di kelas karena dia nggak nulis LCD. Iya, iya. Ke depan kita mau ke sana. Jadi kalau ada dosen Bagus, bagus itu. komplain LCD-nya rusak, kita cek RPS-nya. Loh, di RPS nggak ada LCD Karena kok. di RPS tidak butuh LCD gitu ya. Iya gitu. Kita nanti ke depan cek gitu. Oke. Oh, ini udah sesuai. Analisis pembelajarannya mulai dari subjek tingkat 1 sampai oke, enggak. Learning outcome-nya maksudnya CPL ini kayaknya. Oke. Oke, next. Kita lanjut ke subjek PMK 1. Nah, subjek PMK 1 itu pelaksanaannya di pertemuan 1 sampai 4. Oke, enggak masalah. Bentuk pembelajarannya kuliahnya luring. Daringnya ada tugasnya. Tugasnya berarti nanti dikumpulkan secara daring, Pak. Berarti ini sih Pak, kalau 2 ini sudah terisi, nanti secara penilaian ya, dalamnya mungkin belum, tapi sudah masuk ke blended. Jadi blendednya maksudnya itu sudah ada gabungan antara, sudah ada presentasi pelaksanaan daring dan luring, itu ada bagiannya masing-masing. Jadi masuknya kita bisa klaim itu ke blended. Urusan misalkan wariknya, oh ini kurang ini, itu urusan lain. Urusan lain. Yang penting ini 2 ini udah terisi dulu. Oke, subjek PMK 13,4 mungkin. Oke, ini berarti cuma aktivitasnya sama tugas ya. Tugas. Oh ya, waktunya Pak. Nggih. Daring. Kenapa? Kurang pas ya. Ini 600 ini apa? Itu 600 menit. 4 kali Oh, 3. totalnya gini Pak. Ya, totalnya. Total. Oh, ini ada sama dengannya gitu ta. Sama dengan ya. Oh, sama dengan. Enggak bagus matematika Pertemuan aja. kali 3 SKS, per SKS-nya kan 50. Kayaknya keliru itu hitungannya itu. Sama dengan Itu biar paham gitu maksudnya Pak Naramid. sama dengan kita dapat. Iya, mungkin ini yang bagian daringnya bisa ditambah Pak. Gitu. Ya. Karena gini, 1 SKS itu kalau di total ya, kalau memang bentuknya perkuliahan itu kasarannya itu 170 menit. Kalau ini di total itu baru 50 tambah 50, berarti baru 100. Berarti masih kurang 60 menit. Nah, jadi kan bisa nuliskan misalkan belajar mandiri, misalkan itu. Belajar mandiri itu setara dengan 60 menit. Nah, bisa gitu, Pak. Iya, oke. Okay. Oh, itu udah sesuai banget itu udah. Bitong agak gangguin kalkulator, bagus. Tapi gini Pak, belajar mandirinya kalau memang ditulis di daring ya belajar mandiri daring, berarti di e-learning-nya tolong ada bahan untuk belajar mandirinya. Oh gitu ya. Jadi belajar mandiri nggak dikasih bahan. Coba itu lebih detail lagi sih Pak. Ke depan kita pengen ke sana. Ke depan. Iya. Kita belum lihat ini indikator. Nah, mungkin ini saran dari kami Pak untuk indikator. Indikator itu kalau ini kan redaksinya masih memahami ya. Jadi masih sama ke subjek PMK kan, bahasanya masih pakai kata kerjanya operasional. Nah, saran dari kami ini lebih ke indikatornya. Misalkan subjek PMK 1 itu di atas ini kan mahasiswa mampu menganalisis gitu. Kalau analisis itu indikator untuk penilaiannya apa? Berarti ketepatan misalkan, ketepatan hasil analisis ya misalkan gitu. Nah, berarti di indikatornya bisa diisi ketepatan hasil atau keruntutan atau apa lagi? Lupa saya. Hal-hal yang sifatnya itu saya supaya didengarkan juga oleh yang lain ini. Jangan-jangan yang lain tidak mendengarkan ini. Oh, sengaja dibuat itu kayaknya sama Pak Agus. Oke. Jadi gitu ya. Jadi ketepatan, keruntutan atau kejelasan misalkan gitulah. Hal yang sifatnya itu. Atau bisa tanya ChatGPT apa saja selain itu. Nah, untuk kriteria dan tekniknya oke pakai 2 ini. Nah, kriterianya ini Pak, kriterianya itu bisa pakai pedoman penskoran. Bentar saya cek dulu Pak ya. Panduan KPT. Apa saya kurikulum? Ada filenya Bu? Dengan kurikulum KPT. Bentar, saya kelupaan. Bentar saya carikan dulu Pak ya.
Oh, guys, nanti yang jelas untuk kriterianya ini Pak Gus bisa pakai pedoman penskoran atau sejenisnya, bisa pakai apa? Kalau di contoh kami itu, bentar, Coba dicontohkan Pak Nur. bentar, Pak. Saya nyari filenya dulu Pak. Template ini. Ini sudah kelihatan ya. Jadi di contoh yang kami berikan, nah ini contohnya. Jadi untuk bagian apa namanya bagian kriteria, jenengan bisa pakai misalkan pakai pedoman penskoran. Contoh pedoman penskoran itu bisa seperti ini. Jadi RPS-nya bisa dilihat nih pedoman penskoran. Contohnya ini. Aspek penilaiannya ada ini, nanti deskripsinya apa, bobotnya masing-masing segini. Ya mungkin di pelaksanaan mungkin nggak dipakai, cuma dari sisi formalitas ini diperlukan. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanyakan ini kriteria penilaiannya bagaimana, nanti berarti tinggal lihat di pedoman penskoran. Makanya ini perlu ditampilkan di bawahnya RPS. Pedoman RPS bisa lihat di template RPS Unujang ya. Jadi pedoman misalkan ketepatan jawaban, nah nanti bobot skornya ini 0 sampai 40 skornya segini. Akhirnya nanti ini di total dapat nilai mahasiswa untuk sesuai dengan teknik yang digunakan. Gitu. Nah terus kalau sudah kita ke bawah, oh metodenya cooperative learning udah awal. Udah. Nah untuk ini Pak Agus, untuk UTS ini kan pakai ini ya 7%. Maka kami perlu tahu 7% ini dapatnya dari mana gitu. Nah, karena di sini kan di Pak Agus ini kan di subjek PMK 1 ini kan menggunakan tes tulis. Ini juga menggunakan tes tulis. Nah, barangkali bisa di apa namanya? Perlu cukup gini Bu ya, cukup ya? Di mana? Oh ya di atas ini ya. Nah, jadi di ini kan jenengan pakai 3. Ada aktivitas partisipatif sama tes tulis. Maka harusnya nambah satu lagi tugas. Di sini pakai tugas. Oh gitu ya. Tugas. Nah, nanti tes tulisnya kasih kurung lah UTS gitu ya. Nah, itu ditulis berapa persen. Oh gitu. Nah, di ecer juga ya di setiap ini. Kalau mau detail. Jadi kalau misalnya ya gini kita udah tahu sih UTS-nya 7%. Nah, kadang itu ada pertanyaan 7% ini yang PMK 1 berapa persen? Terus yang PMK 2 berapa persen? Akhirnya berapa? Iya. Di Dibanding aku ChatGPT persentase. Oh. Udah itu ada hitungannya itu Pak. Dikasih Pak Nur Hamid itu rumusnya. Tapi ini udah bagus. Tinggal aja oke. Ini sama ya, komentarnya sama kayak tadi. Nah, nanti ketahuan UTS-nya berapa. Nah, terus ini ada sama ya, UAS 13% ini dapatnya dari mana? Jadi, subjek PK 4 ini misalkan UAS-nya itu berapa persen? Ini berapa persen? Karena nanti di bawah ini, Pak, di bawah template-nya ini, itu kami sediakan instrumen untuk kuisnya, Bapak Ibu. Jadi, di tiap soal kuis, UTS maupun UAS, itu ada soal. Jadi tiap soal itu mewakili subjek PMK berapa itu ada gitu. Jadi jangan nulis soalnya ini mewakili subjek PMK berapa gitu. Nah, nanti kami akan ke depan sih, mungkin semester depan kami akan lebih detail lagi. Oh ya, prinsipnya kami nggak mundur, jadi maju terus meskipun ngesot. Jadi kalau semester ini minggu depan semester depan kami tambahkan deh. Sampai nanti di tahap yang memang sudah sesuai harapan gitu. Nah, nanti kami harapannya ada ini ya, instrumen kuis UTS sama UAS-nya itu ada instrumennya. Biar nanti pas akreditasi itu cukup lihatkan RPS, sudah kelihatan soalnya. Atau beda dosen, tapi instrumen kuisnya kan tetap sama. Nah, ini udah kelihatan aktivitas partisipannya segini ya. Ya, semoga saya yakin benar sih. Karena ini kelihatan angkanya nggak ngasal itu. TS sama UAS, oke, tugasnya udah sesuai ini Pak Gus. Nanti ini bisa kita laporkan case method ya. Sudah memenuhi ini. Untuk waktunya kami coba
kami coba hitung manual ya waktunya. Kalkulatornya kelihatan? Kelihatan sekalian. Jadi misalkan ini ya, 8160 menit kan. Nah, kita bagi ke bentuk jam, itu berarti kita bagi 60. Berarti totalnya itu 136. Karena 3 SKS kita bagi 3, 45,3. Ini sudah memenuhi standar Kemendikbud. Di Kemendikbud itu standarnya 1 SKS itu setara 45 jam gitu. Cuma rinciannya tadi kurang 60 menit yang belajar mandiri, paling gitu sih. Oh, ini udah ada. Oh, baru contoh. Bagus, di ininya jangan contoh lagi, ini sudah instrumennya jenengan. Jadi nggak perlu kasih contoh. Iya. Kalau itu belum diotak-atik memang itu. Oh iya. Ya. Mungkin mau nanya Pak Nur Hamid. Oke, monggo Pak. Itu yang dimaksud dengan UTS UAS itu. Kalau kadang-kadang kan kita suruh buat jurnal, kemudian kita cross check dulu, itu dianggap sebagai UTS, kemudian endingnya UASnya itu adalah sudah masuk ke jurnal gitu. Gimana ini? Punya Bu Aisyah gitu ya? Yang apa? Proyek ya? Saya coba diskusi sama Bu Aisyah bentar. Maksudnya biar ada contoh sekalian. Ada yang model proyek Bu? Yang nggak usah UTS UAS? Nggak ada UTS UAS? Ah, ya udah. Berarti saya ambil punya Bu Aisyah saja. Bukan proyek ini. Pak Nur Hamid. Oke. Jadi, enggak Pak. Jadi kalau memang luarannya seperti itu, Pak, kalau dari kami ya, saran kami itu kan sangat bagus ya. Jadi UTS-nya itu minimal proposal risetnya ada, kemudian pas UAS itu sudah publish. Saran dari kami itu mending didesain untuk proyek, tidak pembelajaran yang bentuknya kuliah. Saran dari kami, Pak. Gitu. Jadi nanti tidak perlu ada penilaian bentuk UTS sama UAS, tidak perlu. Ya kayak ini, Pak. Jadi UTS-nya tidak perlu dinilai, masuknya nanti di proyek. Dari saran dari kami. Karena kalau misalkan pembelajaran yang tadinya itu bentuknya proyek dan dilaporkan itu kuliah biasa, ada UTS sama UAS tadi, itu jatuhnya nanti tidak menambah menambah nilai UNUJA untuk pemeringkatan, gitu Pak. Nah, tapi kalau memang menghendaki untuk tetap ada UTS sama UAS meskipun bentuknya proyek seperti itu, ya sama sih Pak. Jadi di UTS-nya ya di instrumen UTS-nya di bagian ini kebetulan nggak ada ya. Jadi di instrumen UTS sama soal nanti soalnya dijelaskan saja, tetap perlu ada soal itu tadi Pak. Misalkan itu tadi berarti apa? Kan harus ada instrumen kan kalau ujiannya, berarti bisa dituliskan aja instrumennya seperti apa, perintahnya. Minimal perintah untuk uploadnya itu dituliskan, sama itu nanti berhubungan untuk sub PMK yang keberapa. Gitu. Saran dari kami sih gitu Pak. Untuk template sama untuk ininya sama mungkin sama kayak yang punya Pak Agus. Ini punya Pak Aisyah sih. Sama kayak ini mungkin tetap kayak gini nggak masalah. Tinggal instrumen UTS sama UAS-nya yang diubah Pak. Gitu. Okay. Karena ini kan berdampak karena ada ini kan UTS kan ujian. Kalau ujian kan berarti ada instrumen untuk ujiannya. Gitu. Ada soalnya gitu kan. Nah, soalnya harus ditulis gitu. Tidak bisa pakai itu ya, perorangan. Kan biasanya kita pakai perorangan itu buat jurnal dengan tema-tema yang kita buat misalnya. Itu berarti harus terbit di jurnal yang tidak terakreditasi. Nah, itu menurut saya proyek Pak. Jadi masuknya di proyek. Kalau mau tetap kayak gini, minimal perintah soalnya itu dituliskan Pak. Itu kan tadi ada perintahnya ya. Jadi unggah, jadi buat suatu artikel, kemudian lakukan publikasi dan terbitkan artikel tersebut di salah satu jurnal, misalkan itu. Ya, itu perintah itu yang dituliskan Pak. Biar kita bisa memeriksa, oh dosen ini saat UTS itu pakai soal ini, gitu aja. Nah, nanti ke depan kita tinggal cek soalnya ini cocok nggak sama sub PMK. Cuma ke depan masih agak lama mungkin itu. Gitu oh, iya. Terima kasih. Oke, sami-sami. Ini ada yang tanya via chat kayaknya.
Oh ini koordinator itu, oh sudah Pak Sugiono udah lah. Koordinator itu tidak ditentukan fakultas. Oh ya, koordinator itu ditentukan oleh fakultas Pak Sugiono. Sudah, ini saya japri aja nanti. Saya japri ke Pak Sugiono nanti. Ini Pak Nur Hamid, kenapa nama itu tidak muncul di RPS di atas? Yang sebelumnya kan muncul nama pengampu mata kuliah, kemudian koordinator MK. Oke. Nah, untuk nama dosen itu munculnya di bagian ini, Pak. Ya, di bawah, di tengah itu. Ya, di tengah. Di bagian ini. Nah, ini dosen pengampunya siapa? Ini munculnya di sini nanti, Pak. Oke. Oh, ini Pak Agus sebenarnya tujuannya biar yang lain melihat. Iya, maksudnya. Ya. Jadi Bapak Ibu dosen, nama jenengan itu tolong tidak dicantumkan di sini, tapi dicantumkan di bagian bawah, di bagian sini, ya itu. Karena yang di atas itu adalah koordinatornya, gitu. Koordinatornya siapa? Itu Pasca yang tahu, gitu. Karena yang menentukan itu kemarin Prodi yang lebih tahu, gitu. Nah, makanya sebenarnya dosen yang bukan koordinator itu kalau tanya RPS, tanya dulu ke koordinatornya. Ada RPS ada, nanti tinggal dosen pengampunya yang berubah. Begitu Bapak Ibu. Mungkin yang analisis, Pak Nur Hamid, yang analisis pembelajaran itu, nah itu yang dimasukkan apakah kemudian materinya atau kemudian CPMK-nya. Saya kalau melihat punya Pak Agus itu CPMK-nya, sedangkan yang punya Bu Nur itu sepertinya ada analisis materinya. Nah itu yang tadi. Oh ya, ini sebenarnya sama-sama Pak. Jadi yang Sama, punya ya. Bu Aisyah sama-sama ini sih, sama-sama subjek MK. Cuma di apa namanya? Di Pak Agus hanya kodenya saja, kode subjek MK. Kalau di Bu Aisyah itu kode plus deskripsinya, gitu saja sih Pak. Jadi sama-sama ini, sama-sama subjek MK. Ada sama Bu Aisyah ya, sama. Ini sama kan ya? Ya, jadi gitu Pak Akmal. Saya tunjukkan yang di ini ya, di pedoman KPT pergub. Nah ini coba saya klik analisis pembelajaran. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau contoh di pedoman KPT ini mulai dari mata kuliahnya, kemudian ke subjek MK ya, subjek MK, dan seterusnya sampai terakhir ke CPMK. Gitu. Begitu Pak Ahmad. Oh iya, barangkali ada yang pengen tahu tujuannya apa. Jadi tujuan kenapa ini ada, itu minimal kami biar bisa tahu secara pelaksanaan subjek PMK ini itu jalannya itu mau apa namanya serial, paralel atau mau gabungan antara serial sama paralel. Jadi kalau misalkan serial kan berarti ya ini kan serial. Jadi ini jalannya itu harus beruntut gitu. Nah, kalau serial berarti ada potensi ini perlu ada UTS karena di tengah-tengah ini harus ada ujiannya gitu. Ujian yang menguji semuanya. Nah, tapi kalau misalkan itu nanti bentuknya paralel, pembelajaran itu didesain dalam bentuknya paralel ya, satu subjek PMK itu bisa jadi nggak langsung berhubungan. Jadi kita bisa memulai pembelajaran itu dari subjek PMK ke berapapun, gitu. Nggak harus dari yang pertama. Bisa ke 2 dulu, baru ke 1, gitu. Dan itu ada potensi tidak perlu ada UTS, karena cukup selesai di kuis. Gitu. Nah, begitu dari kami. Ada lagi? Cukup saya kira Pak Nur. Ya, terakhir Pak Nur Hamid. Ya, Pak. Nah, jadi saya melihat kemudian setelah berdasar dari penjelasan Pak Nur Hamid, kemudian dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman, di mana terdapat kekeliruan itu, apakah kemudian ada potensi untuk tamu tadi itu dicabut dan dinormalkan karena ini tidak bisa ini untuk memperbaiki ini. Yang memperbaiki salah masuk seperti milik Pak Abdullah tadi. Oke. Terkait ini Pak, terkait yang status ya, status sebagai tamu atau bukan ini, untuk yang pasca itu tidak kami bawa. Jadi kami tetap membiarkan ya tidak sebagai tamu, tetap semuanya sebagai pengajar untuk yang pasca.
Jadi semuanya saya yakin untuk yang pasca semuanya bisa mengakses. Karena ya pertimbangan itu tadi, pertimbangan dosennya mungkin udah sepuh misalnya. Jadi misalkan itu. Nah, jadi kami ini tidak mencabut ini. Nah, untuk yang FAI, untuk yang FAI itu tinggal itu apa namanya Pak? Tinggal nyampaikan aja ke Pak Munir, kalau misalnya di Pak Munir itu beliau menyediakan form. Nah, nanti menyediakan spreadsheet itu nanti diisi, nanti isian itu yang kami jadi dasar untuk membuka. Nah, formnya ini yang dari Pak Munir ya, misalkan Pak Akmal kayaknya punya yang masih jadi tamu itu yang di itu kayaknya yang di Pasca ya, di FAI. Nah, yang di FAI itu ini ada formnya yang minta bukakan siapa aja. Nah, ini kayaknya belum ada nama Pak Akmal. Belum. Belum ada nama Pak Akmal. Kemudian Pak Akmal. Nah, nanti dari nama ini yang kami bukakan. Ini ya ada Kak Faiz juga misalkan yang mimpin dia, kami nggak melihat itu sesuai. Ya. Gitu Pak Akmal. Jadi ini bisa diisi karena dari FAI menyediakan ini. Kalau saya langsung buka takut ini melangkahi mereka, melangkahi FAI. Gitu. Cukup. Baik, mungkin cukup. Oke, dari kami cukup, saya kembalikan ke Pak Herman. Ya, terima kasih nih Pak Nur Hamid. Oke, sami-sami Pak. Ya, nanti jangan segan-segan jika kemudian ada dari kami yang bertanya atau berkunjung langsung ke LPIP. Siap. Karena ini pasti akan ada yang perlu ditanyakan lagi. Oke, termasuk ini Pak Akmal, kalau memang yang belum sesuai mau ditamukan, kami mau menurut dari direktur, kalau memang Pak itu tamukan, saya tamukan Pak. Nah, itu sudah keliru itu sejak awal, punya Pak Budi sudah keliru. Ya, ini terserah Pak Akmal, kalau Pak Akmal mau menghendaki ini ditamukan, saya tamukan. Jangan dulu mungkin. Jangan dulu. Menunggu perbaikan setelah ini, karena memang belum ada sosialisasi berkaitan dengan penggunaan e-learning-nya ini, sehingga kita juga masih mencoba meraba-raba sebenarnya itu. Apa? Ayo masuk dulu nak. Oh ya sudah masuk Pak. Apa? Nggak usah takut anak cowok. Kering-keringan. Enggak karak. Semuanya Tuhan Anji Sultan. Sudah, saya kembalikan ke Pak Herman. Terima kasih Pak Nur Hamid, terima kasih banyak dari beberapa hal yang sudah dibahas dan juga disampaikan, dijelaskan oleh Bapak Nur Hamid, banyak hal mulai dari cara-cara penguploadan awal terkait dengan ringkasan, bagaimana ringkasan itu tidak perlu dihapus, akan tetapi hanya cukup menambahkan, menyisipkan link dengan catatan link itu dipastikan aksesnya terbuka. Juga yang kedua terkait dengan pengaturan jurnal perkuliahan. Yang keempat penugasan. Yang kelima mempreteli terkait dengan isi dalamnya RPS. Banyak beberapa hal. Sebagai terakhir yang disampaikan bahwa untuk yang pasca masih belum dialih statuskan menjadi dosen tamu, akan tetapi masih distabilkan, bisa mengedit atau merubah terkait dengan entah itu RPS dan lain sebagainya. Beda dengan yang fakultas yang lain yang sudah memang mungkin barangkali ada kontrak ya dari pimpinan kepada LPIP. Kalaupun ini memang dianggap sudah cukup dari Bapak Ibu dosen, ya mudah-mudahan hal-hal yang sudah disampaikan dari Bapak Nur Hamid bisa kita pelajari bersama dan kita belajar bersama-sama. Kita belajar kaitan tadi yang disampaikan oleh Pak Dul, kita belajar dari kesalahan, bukan Pak Dul ya. Kita belajar dari ketidaktahuan sehingga menjadi tahu. Kalau Pak Agus kan sudah paham, tapi saya keliru. Oh ya. Oke.
Terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan lagi dari Bapak, closing statement dari Bapak Direktur atau Bapak Kaprodi barangkali. Cukup jelas, Pak. Cukup mungkin Pak Herman. Bapak Direktur. Oh, oke. Disampaikan terima kasih banyak dari unit lembaga LPIP, Bapak Kepala LPIP Bapak Nur Hamid dan juga staf LPIP yang sudah menyediakan Zoom. Awalnya kita memang mau beli sebenarnya, itu pun hanya 1 hari. Ya alhamdulillah ini kita difasilitasi. Mudah-mudahan ini pembelajaran ini berjalan tidak hanya sampai di sini saja, bisa komunikasi atau mungkin barangkali kita bisa langsung berkunjung ke LPIP. Demikian dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin ketidaktepatan waktu terkait dengan kegiatan ini. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.